Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa sallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah teman-temanku para penonton YouTube Penyiar Muda Islam KPI A2 2023, kita masih dipertemukan dalam media YouTube ini. Dan alhamdulillahnya kita saat ini berada pada bulan yang istimewa, yakni bulan Syawal, bulan yang penuh dengan kemenangan. Untuk itu mengawali video ini, saya Ahmad Fandiwa mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kita selama bulan suci Ramadan lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berada di bulan Syawal ini, di bulan kemenangan ini, kembali ke fitrah, kembali kepada jiwa yang bersih. Amin, Allahumma amin. Bulan Syawal adalah bulan yang mulia setelah bulan suci Ramadan. Pada bulan ini juga banyak sekali amalan yang dapat dilakukan oleh umat muslim. Salah satunya adalah barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti mendapatkan pahala puasa dalam setahun. Hadis riwayat Muslim. Bulan Syawal adalah bulan kemenangan. Pada bulan ini banyak sekali juga umat muslim yang kemudian merayakan pernikahannya. Mungkin teman-teman dari penonton Penyiar Muda Islam A2 2023 bertanya-tanya, kenapa sih banyak orang muslim yang merayakan pernikahan di bulan Syawal ini? Dan bagaimana hukumnya? Apakah dibolehkan menikah di bulan Syawal ini? Pada 5 menit ke depan, saya akan membahas tentang 3 topik. Yang pertama adalah bagaimana sejarah pernikahan dilaksanakan di bulan Syawal. Kemudian yang kedua, permasalahan atau kontroversi pernikahan di bulan Syawal. Dan yang ketiga, apakah dibolehkan menikah di bulan Syawal. Syawal secara harfiah adalah peningkatan. Artinya adalah peningkatan ketakwaan umat muslim setelah mereka menjalani ibadah di bulan suci Ramadan selama 1 bulan. Sebagaimana yang saya sampaikan dalam video khutbah Idul Fitri, dalam video tersebut saya menjelaskan ada 3 golongan umat muslim setelah ditinggal bulan suci Ramadan, yakni berhubungan dengan bagaimana ketakwaan mereka setelah ditinggal oleh bulan suci Ramadan. Dan Syawal bermakna peningkatan, artinya adalah bagaimana kemudian umat muslim meningkatkan kualitas ibadah mereka setelah ditinggal oleh bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang saya sampaikan barusan bahwa bulan Syawal adalah bulan peningkatan kualitas ibadah umat muslim, maka kemudian banyak orang yang melakukan ibadah seumur hidup, yakni melakukan pernikahan. Hal ini dibenarkan dalam Islam. Padahal ini saya mengacu dalam jurnal Anjuran Menikah di Bulan Syawal yang ditulis oleh Rahmat Rifai Lubis MPDI. Sejarah menikah di bulan Syawal ini tak lain dan tak bukan adalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika menikahi istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu an. Dalam satu hadis, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb, sedangkan lafadznya dari Zuhair, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Waqi', telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ismail bin Umayyah, dari Abdullah bin Urwah, dari Aisyah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menikahiku pada bulan Syawal dan mulai berumah tangga bersamaku pada bulan Syawal. Maka istri-istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang manakah yang lebih beruntung di sisinya dariku? Perawi berkata, oleh karena itu Aisyah sangat senang menikahkan para wanita di bulan Syawal. Hadis riwayat Muslim nomor 1423. Dalam hadis lain juga tidak hanya Aisyah radhiyallahu an, namun juga istri Rasulullah yang bernama Ummu Salamah yang dinikahi Rasulullah pada bulan Syawal. Hal ini sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Aswad bin Amir, telah menceritakan kepada kami Zuhair dari Muhammad bin Ishaq, dari Abdullah bin Abdi Bakar, dari ayahnya, dari Abdul Malik ibnu Haris,
Ibnu Hisham dari ayahnya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ummu Salamah di bulan Syawal dan mengumpulinya juga di bulan Syawal. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1991. Melalui riwayat waktu pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam barusan, maka sudah tidak diragukan lagi bahwa menikah di bulan Syawal adalah mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi pada fenomena sekarang ini banyak sekali masyarakat, terutama di Indonesia, yang mereka masih kental dengan kesukuan, masih kental dengan sukuisme. Mereka mempercayai bahwa menikahkan seseorang anak di bulan Syawal atau di antara Idul Fitri dan Idul Adha adalah hal yang tidak baik. Alasannya adalah ketika mereka menikah di bulan tersebut, maka mereka akan selalu mendapat kesialan dan musibah terus-menerus. Tidak hanya itu juga, cerita tentang wafatnya dua orang anak Rasulullah yang menikah di bulan Syawal juga menjadi referensi buat kaum tersebut untuk tidak menikahkan anaknya di bulan Syawal. Selain itu juga ada beberapa orang yang kemudian bertanya kepada orang-orang yang pintar tentang penetapan waktu untuk melakukan pernikahan. Nah, hal tersebut jika tidak ada dalilnya, maka akan sangat berbahaya sekali. Sebagai umat Islam, kita harus yakin bahwa tidak ada yang namanya hari keberuntungan dan hari pembawa sial dalam menentukan waktu untuk menikah. Waktu untuk menikah adalah melalui pertimbangan yang logis antara kedua belah pihak dan juga mengikuti sebagaimana sunnah dari Rasulullah SAW yang menjalankan pernikahan di bulan Syawal. Yang demikian dilakukan Rasulullah SAW adalah juga untuk menumpas sikap tiara, yaitu sikap berkeyakinan sial. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW telah menceritakan kepada kami, Muhammad ibnu Katsir telah mengkabarkan kepada kami Sufyan dari Salamah ibnu Kuhail, dari Aisyah ibni Asim, dari Ziri ibni Kubaisi, dari Abdullah ibni Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, tiarah itu syirik, tiarah itu syirik, tiarah itu syirik. Setiap orang pasti pernah terlintas dalam hatinya sesuatu dari hal ini. Hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakal kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3411. Oleh karenanya kita perlu bersikap optimis dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama tentang menentukan waktu pernikahan. Semoga kita semuanya terhindar dari sikap tiarah ini dan kita semua tergolong orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada salah kata maupun salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.